Dalam kehidupan yang kita jalani ini ada siang dan malam, ada suka dan duka, juga ada kegembiraan dan kesedihan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memprediksi Amel yang lagi viral, yang lagi naik daun, tentang hal-hal yang harus diwaspadai ketika nanti dalam menjalankan karirnya, dimana Amel ini kan mendapatkan durian runtuh dari semesta. Dia memiliki wajah yang mirip Nike Ardila, kemudian dia juga langsung mendapat penggemar yang begitu banyak, dan itu tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang seperti itu. Begitu muncul, dapat support, dapat bimbingan, apalagi sekarang ini juga kayaknya yang saya lihat di YouTube dia sudah belajar vokal, juga sudah belajar acting, di mana katanya konon yang lagi viral di YouTube dia akan bermain dalam sebuah film. Semoga saja sukses untuk Amel. Di sini nanti akan saya prediksi tentang perjalanan Amel ke depannya setelah dia sukses, maksudnya setelah dia menggeluti di bidang entertain ini, apa yang harus diwaspadai. Berhubung yang dilihat apa yang harus diwaspadai, otomatis yang saya lihat adalah sisi negatif yang akan dilalui Amel di dalam perjalanan karirnya nanti. Sisi negatif ini berupa aral melintang yang harus diwaspadai Amel, sehingga Amel ini seperti mempunyai rambu-rambu lalu lintas ya. Jadi kalau ada belokan dia sudah mengerti rambutnya, oh ada belokan saya harus hati-hati. Kalau ada jalan menurun sudah ada rambunya dan dia juga harus hati-hati. Jadi seperti itu yang saya prediksikan nanti. Si Amel nanti biar mempunyai gambaran kalau akan terjadi seperti ini dan saya harus melakukan seperti ini. Jadi sudah siap siaga sebelum hal itu terjadi ya guys. Harapan saya sih si Amel ini mampu melewati segala aral melintang yang akan dihadapinya nanti di dunia entertain. Bukannya saya menggendaki dia mendapatkan aral melintang, bukan. Tapi yang namanya hidup selalu ada aral melintang. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada kemudahan, juga ada keribetan. Dua sisi kehidupan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk Amel agar dia lebih hati-hati ke depannya dalam menerjuni di dunia entertain. Saya ambil 10 kartu sekaligus ya guys. 5 kartu untuk gambaran apa yang akan dilewati Amel di dalam dunia karirnya dari sisi negatif, dari sisi aral melintang. Kemudian apa yang mesti dilakukan Amel agar bisa mengatasi semuanya itu. Maksudnya dari sifat Amel, dari sisi internalnya Amel, apa yang harus ditingkatkan dalam menghadapi di dunia entertain nanti. Yang baris pertama ini merupakan aral melintang yang akan dilalui Amel di dalam karirnya nanti. Ada Ratu bawa pedang. Ada sebuah kondisi di mana entertain ini kan juga sangat ketat persaingannya, dan Amel ini bisa dikatakan pendatang baru yang belum begitu mengenal dunia entertain itu seperti apa. Di sini ada Ratu bawa pedang, sebuah kondisi yang mungkin nanti akan ada sesuatu yang kurang bagus yang akan dialami Amel. Ya, sebuah kondisi. Di sini Ratu bawa pedang disimbolkan sosok wanita, sosok yang sebenarnya penuh keibuan, penuh kasih sayang, tapi sosok ini sangat tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi si Amel ini akan menghadapi hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya sosok ini bisa dikatakan baik, tapi karena dia mempunyai sikap yang tegas, keras,
Jadi mungkin akan ada sesuatu yang membuat Amel merasa sakit hati karena ketegasan sosok ini. Jadi Amel harus sabar ya, yang namanya Amel kan masih pendatang baru, harus bisa menerima masukan, bimbingan-bimbingan dari senior yang lebih sudah berkecimpung lama di dunia entertain, sudah mempunyai pengalaman yang begitu dalam. Jadi si Amel ini mau nggak mau harus nurut dan jangan sakit hati jika dikasih masukan atau perintah-perintah yang mungkin agak terlalu tegas buat Amel ya. Jadi agak ada rasa sakit hati mungkin seperti itu nanti Amel ya. Jadi Amel harus bisa menerima itu dengan lapang hati. Kemudian di sini ada simbol roda berputar. Nah, roda berputar ini bisa dikatakan Amel saat ini masih dalam samping sini karena masih belum menuju ke puncak. Jadi si Amel ini masih berusaha bagaimana caranya untuk bisa mencapai puncak roda ini. Dan ketika puncak roda ini sudah dicapai, otomatis roda akan bergilir menurun. Nah, Amel juga harus mewaspadai ini. Saat ini Amel berada di sisi roda kehidupan, mau menuju puncak. Dan ketika Amel sudah sampai puncak, Amel juga harus introspeksi diri, nggak boleh lupa diri, agar puncak karirnya bisa bertahan lama. Karena kalau sudah menuju puncak tertinggi, itu akan sulit menuju puncaknya lagi. Jadi mau nggak mau akan ada roda berputar di dalam kehidupan. Nah, yang harus dilakukan bagaimanakah mempertahankan di puncak ini agar bisa lama. Jadi Amel juga harus introspeksi diri. Ketika di puncak, Amel harus melakukan apa? Misalnya harus lebih gigih lagi, berusaha, belajar dan lain sebagainya, dan tidak terlena dengan popularitas semacam itu ya. Jadi Amel ini harus introspeksi diri ketika sudah mencapai puncak. Jangan terlena, tetap harus belajar dan tetap harus rendah hati dan baik kepada sesama. Jadi agar di puncaknya nanti bisa bertahan lama untuk karirnya Amel ini. Kemudian di sini Amel juga akan menghadapi semacam ini. Nah, di sini Amel harus pandai-pandai menjalin sebuah hubungan, sebuah kerjasama, sebuah kedekatan. Karena di sini ada rencana diam-diam yang diartikan mungkin ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan Amel. Nah, di sini Amel harus pandai-pandai untuk bisa menjalin hubungan kerjasama yang take and give ya. Jangan terlalu pasrah kepada seseorang tersebut. Tapi si Amel ini harus bisa gimana caranya kerjasama itu bisa saling menguntungkan. Karena di sini ada rencana diam-diam yang dimana rencana seseorang itu bisa merugikan si Amel nantinya. Waspadai ya Amel ya. Jadi untuk pihak Amel, misalnya manajernya dan lain sebagainya, dalam menjalin kerjasama juga harus dilihat gimana ke depannya. Jangan sampai seseorang yang menjalin kerjasama ini hanya untuk menguruk keuntungan pribadinya tanpa mempertimbangkan sisi si Amelnya harus bagaimana ya. Jadi Amel harus hati-hati karena yang namanya hidup ini maksudnya tidak semua orang baik. Ada seseorang yang baik dan juga ada seseorang yang kurang baik. Jadi harus hati-hati dalam setiap menjalin hubungan, kedekatan, kerjasama dengan orang-orang di sekitar Amel. Kemudian di sini ada simbol ini, di mana simbol kekecewaan dalam menjalani kehidupan nantinya. Apalagi Amel ini kan masih pendatang baru, pasti akan mengalami semacam naik turun, gelombang-gelombang. Di sini ada kekecewaan, di mana kekecewaan ini ada sebuah masalah yang mungkin Amel nggak bisa mengungkapkan. Dalam arti kata Amel ini nggak suka, Amel ini merasa tertekan, Amel ini merasa begini, tapi Amel nggak bisa mengungkapkan unek-uneknya dan itu membuat Amel kecewa. Terus lebih terbuka pada orang-orang di sekitar. Kalau Amel mungkin nggak suka dengan apa yang dikatakan, Amel juga bisa bilang tentunya dengan cara yang lembut. Dikarenakan Amel ini kan masih pendatang baru, jadi mungkin si Amel ini manut aja tapi tidak menghiraukan hati nuraninya. Kalau misalnya nggak suka, ya bilang aja nggak suka. Kalau bertentangan dengan hati nurani, ya bilang saja komplain semacam itu. Tapi lakukan itu dengan
cara yang halus ya. Di sini karena terlihat ada simbol kekecewaan, di mana kekecewaan ini terjadi dikarenakan adanya orang-orang yang mungkin memanfaatkan Amel ke depannya. Jadi Amel harus hati-hati. Kemudian kartu ini simbol menara putus. Hubung yang kita lihat tadi ini masalah karir, jadi karirnya Amel ini bisa putus sewaktu-waktu. Makanya Amel harus mewaspadai hal ini. Gimana sekarang ini harus sudah berpikir agar karirnya bisa bertahan lama, agar kerjasama bisa bertahan lama. Tapi dalam kerjasama waspadai orang-orang yang ingin memanfaatkan Amel atau orang-orang yang berniat gak bagus pada Amel. Jadi harus mewaspadai hal ini karena di sini sudah terungkap kalau nanti ada orang yang ingin memanfaatkan Amel dan itu Amel kecewa banget, dan pada akhirnya karena hal ini mungkin akan ada efek sampingnya, yaitu menara putus, kerjasama yang putus, karir yang mengalami perlemahan, atau hal-hal lain yang kurang bagus yang akan terjadi kepada karir Amel. Jadi di sini Amel harus hati-hati. Dalam setiap kehidupan pasti ada sisi positif dan sisi negatif. Yang saya lihat ini adalah sisi negatif yang akan terjadi pada perjalanan karir Amel. Jadi Amel ini sudah harus mempunyai rambu-rambu lalu lintas yang harus dihadapinya nanti seperti apa, dan mulai sekarang sudah berhati-hati menyikapi dalam setiap kerjasama. Ya guys, jadi yang intinya di sini yang lebih dominan, Amel harus hati-hati dalam menjalani kerjasama. Kerjasama ini dengan siapapun harus hati-hati karena di sini ada simbol ini yang artinya ada rencana yang tersembunyi, yang dilakukan orang tersebut dalam kerjasama ini. Dan rencana sembunyi ini dominan menguntungkan si pihak dia. Nah, akhirnya si Amelnya kecewa, ini ya, kecewa. Dan kekecewaan itu bisa berakibat karir yang bisa berhenti atau hubungan kerjasama yang berhenti sewaktu-waktu. Nah, makanya dalam menjalani kerjasama sekarang ini sudah harus melihat secara berimbang ya. Sekalipun Amel kan masih pendatang baru, belum begitu mengenal dunia entertain. Namun alangkah baiknya setiap kerjasama harus diteliti lebih dalam lagi, jangan sampai hanya menguntungkan pihak satunya dan kurang menguntungkan di pihak Amel ya guys. Jadi seperti itu, waspada untuk Amel. Ada orang-orang di sekitar yang kurang bertujuan baik untuk Amel. Kemudian apa yang harus dilakukan Amel untuk mempertahankan karirnya? Dalam hal ini lebih ke sifat Amel ya, yang saya lihat apa yang harus dilakukan Amel untuk menghadapi dunia entertain nantinya. Ada sosok gambar ini yang artinya Amel akan menghadapi sebuah masalah di dunia entertain. Dan sifat Amel juga harus bisa menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada. Kalau saya lihat sifat Amel ini kan orangnya pemalu, terus dia penurut, gampang diarahkan, terus dia juga rendah hati, orangnya ramah pada siapapun. Namun kelemahannya si Amel ini, dia tidak berani mengungkapkan unek-uneknya, ketidaksukaannya pada orang yang disegani. Dan itu menjadi kurang bagus karena dia hanya menyimpan masalah-masalah di dalam hatinya. Dan di sini harus diubah hal itu. Si Amel ini harus berani untuk mengungkapkan apa yang nggak disukai seperti ini. Karena di dunia entertain nanti ada banyak masalah yang harus dihadapi oleh Amel. Dan Amel harus gigih untuk melewatinya hal itu. Ya, jika Amel hanya memendam perasaannya sendiri, yang terjadi masalah tidak bisa selesai. Jadi ungkapkan permasalahan yang ada pada pihak-pihak yang menurut Amel bisa dipercaya, dan biar dicari solusinya seperti apa. Karena di sini kalau Amel memendam perasaan sendiri, memendam permasalahan sendiri, yang terjadi Amel akan berat untuk melangkah ke depan. Tapi Amel juga harus kuat ya dalam langkah ini. Kemudian ini ada simbol ini yang artinya keluar dari permasalahan yang ada. Bisa diartikan Amel ini misalnya kalau ada masalah
seperti yang saya bilang di sesi yang ini tadi, harus lebih terbuka. Karena masalah itu harus diselesaikan, tidak dipendam. Kalau dipendam saja yang terjadi, permasalahan itu akan semakin menumpuk dan berbuah menjadi beban yang sangat berat untuk Amel. Jadi di sini dilambangkan Amel keluar dari penderitaan, yang artinya Amel harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada jika terjadi masalah, dan jangan ditutup-tutupi masalah itu, jangan disimpan di dalam hati saja, harus dikeluarkan biar orang yang dipercaya Amel bisa mengetahui kalau Amel mempunyai masalah seperti ini. Seperti itu ya guys. Kemudian ada kartu ini yang dilambangkan kemandirian. Nah, berhubung Amel ini nantinya kan sudah menjalani sebagai artis, Amel akan mendapatkan pundi-pundi keuangan. Di sini Amel jangan lupa diri dengan keadaan tersebut. Sekalipun Amel bisa mandiri dalam hal keuangan, tapi cobalah untuk bersedekah, berbanyak berbagi dengan sesama yang kekurangan. Karena di sini nanti digambarkan ini loh ya, Amel akan mendapatkan harta yang banyak, harta melimpah. Bisa dikatakan Amel bisa hidup mandiri, bisa membeli apa yang dia mau, semacam itu. Tapi di sini Amel juga harus berimbang, dapat rezeki banyak juga harus bersedekah kepada sesama, disarankan seperti itu. Kemudian di sini ada simbol ini yang artinya di dunia entertain ini merupakan awal Amel berkarir, awal Amel bekerja. Karena itu Amel jangan terlena dengan apa yang sudah ada. Sekalipun di sini tadi kan Amel mendapatkan pundi-pundi keuangan yang banyak, tapi Amel juga harus menyadari disinilah kunci awal Amel mendapatkan rezeki. Amel bekerja, yaitu di dunia entertain. Jangan lupakan itu. Amel di sini memulai karir di dunia entertain, dan karir ini akan mendulang sebuah kesuksesan. Nah, ketika sukses, Amel juga jangan lupa diri, karena di sini adalah ibaratnya tempat Amel bekerja. Jadi Amel harus semakin gigih meningkatkan kemampuan bernyanyi, kemampuan akting, dan kemampuan lainnya. Jangan terlena dengan kondisi yang ada. Jangan puas apa yang sudah tercapai. Karena kepuasan itu harus lebih ditingkatkan dengan kemampuan yang ada. Kalau cepat puas, yang terjadi nanti bisa cepat berakhir karirnya. Jadi Amel harus meningkatkan kemampuan. Kemudian ada simbol ini. Ada simbol seseorang yang menata batu, yang artinya semuanya harus ditata agar dengan keadaan yang tertata, dengan keadaan yang teratur dan lain sebagainya, si Amel nanti bisa lebih menonjol lagi di dunia entertain. Diharapkan seperti itu ya guys. Jadi Amel ini nggak bisa hidup seperti dulu lagi yang sesuka hati, tapi di sini setelah Amel menjadi sebuah bintang, di sini hidupnya harus tertata. Baik masalah perjalanan hidup sehari-hari, masalah keuangan, masalah meningkatkan karir, harus semuanya ditata. Menata dari awal, karena di sini adalah awal karirnya si Amel. Ya, jadi Amel sekarang ini juga sudah harus mengikuti anjuran-anjuran yang ditentukan oleh seniornya agar kondisinya bisa mencapai kesuksesan seperti ini, mendulang rezeki yang begitu banyak di dunia entertain. Ya guys, jadi seperti itu untuk si Amel ini. Untuk sisi negatifnya sudah saya ungkap, di mana Amel harus mewaspadai adanya sosok yang ingin memanfaatkan dia. Juga Amel jangan gampang sakit hati ketika ada seseorang yang memberi masukan, memberi nasihat, atau adanya penggemar haters yang begitu ngata-ngatain Amel. Amel nggak boleh sakit hati, karena itu merupakan satu sisi dari kehidupan public figure ya. Jadi public figure ini selain mendapat sanjungan juga akan mendapat caci maki. Dan Amel juga harus menyadari kalau di Indonesia ini hatersnya sangat tajam. Jadi harus siap untuk hal itu. Kemudian untuk sifat, Amel harus bisa tegas sekarang, harus bisa lebih percaya diri, juga harus bisa semangat dalam menjalani karirnya, dan jangan menyimpan masalah jika ada masalah. Masalah itu harus diungkapkan, tidak boleh ditumpuk di dalam hati saja yang akhirnya menjadi beban untuk hidup Amel. Kemudian di sini Amel juga harus menyadari jika di dunia artis ini Amel baru
masuk, baru nyemplung jadi pendatang baru, di mana disinilah nanti karir Amel akan bisa mendatangkan pundi-pundi keuangan. Dengan begitu, Amel juga harus meningkatkan kemampuannya di bidang entertain ini. Jangan mudah puas dengan apa yang sudah dicapai, karena semuanya itu harus ditata untuk menuju sebuah kesuksesan ya. Jadi jangan terlalu puas dengan apa yang sudah diraih saat ini, tetap belajar, tetap ramah, dan tetap baik hati pada sesama, dan jangan lupa sedekah, serta jangan mudah sakit hati ketika dikasih masukan oleh seniornya yang mungkin kata-katanya agak tegas atau ada hujatan dari hatersnya. Jadi semuanya itu harus bisa disikapi dengan lebih sabar lagi, karena sebagai public figure pasti akan mengalami ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Demikian saja untuk pesan Amel, semoga sukses selalu. Masa depan masih panjang karena si Amel masih muda. Semoga dimudahkan dalam meraih kesuksesan.